Ini adalah cara seorang ibu yang tidak sekolah mengajari anaknya bagaimana cara bertahan hidup. Ibu dari anak ini tidak pernah merasakan bangku sekolah, sehingga kalau dia mau mengajari anaknya sesuatu, dia selalu menunjukkannya terlebih dahulu sehingga anaknya ini tinggal mencontoh. Pada suatu hari anaknya ini ingin sekali memakan es krim, tapi pada waktu itu dia tidak punya uang sehingga ibunya ini menciptakan es krim dari jualannya, yaitu jualan nanas. Nah, karena rasanya enak sekali, akhirnya anaknya ini mempunyai ide untuk menjual es krim dari nanas tersebut. Tapi ketika dijual di pasar, tidak ada yang mau membelinya sama sekali. Dan dia itu bertanya kepada ibunya, "Loh, kenapa nggak laku ya?" Tapi ibunya mengatakan, "Coba pergi ke pasar dan lihat sekelilingnya." Pada saat itu, anak ini mempelajari kalau kita mau menjual sesuatu, kita harus melakukan promosi. Sehingga pada saat itu dia melakukan promosi dan akhirnya es krim nanasnya ini laku keras. Dan pada akhirnya yang keren banget, anaknya ini berhasil lulus sarjana pada tahun 2013 walaupun ibunya ini tidak pernah mengecap atau merasakan kursi sekolah. Tiap hari menabung 1 koin, rupanya ini yang mau dibeli kedua bocil ini. Kira-kira apa ya guys, mau top up kali ya? Nah, kedua bocil ini tinggal di desa kecil dan mereka itu setiap hari menabung 1 hari 1 koin, rupanya mereka itu mau membeli handphone. Di sini mereka sangat bekerja keras dari memotong pohon, mengangkat air, dan sampai terjatuh seperti ini saking semangatnya. Tapi hal ini tidak mematahkan semangat mereka. Mereka itu terus menabung dan bekerja saking hematnya itu mereka sampai motong rambutnya sendiri. Tapi pada suatu hari ketika mereka main di sungai, sepatu dari adiknya ini terbawa arus sehingga adiknya ini tidak memiliki sepatu lagi. Dan pada saat itu kebetulan toko ini juga menjual sepatu. Akhirnya pada saat itu kakaknya ini memutuskan lebih baik membeli sepatu untuk adiknya daripada membeli handphone. Dan akhirnya seluruh tabungannya ini digunakan untuk membeli sepatu untuk adiknya. Dan luar biasanya, rupanya pemilik dari toko tersebut, kakek ini malah merubah harga dari handphone tersebut hanya seharga 1 buah koin. Dan akhirnya sangat menyentuh banget, akhirnya kedua kakak beradik ini bisa membeli handphone. Wow. Setiap hari restoran nasi ini menjual makanan sangat murah sekali dan ketika ditanya apa alasannya sangat menyentuh hati. Pada suatu hari ada lelaki kaya yang mau membeli kios makanan dari ibu ini. Tapi pada saat itu ibu ini mengatakan, "Gak usah ngomongin harga dulu, coba makan dulu di sini." Kemudian ketika lelaki ini makan, dia sangat terkejut karena tiba-tiba ibu-ibu ini memberikan makanan gratis kepada dia. Dia juga bilang, "Nih, kalau mau tambah aja nih, soalnya gratis di situ." Dan di sini mereka juga menyediakan teh yang gratis seperti ini. Nah, setelah selesai makan, lelaki ini benar-benar sangat terkejut dengan apa yang dia dengar karena semua makanan yang dengan makanan gratis tersebut hanya 15.000. Dan ketika ditanya, "Kenapa sih jualannya murah banget? Emang untung?" Ibu ini mengatakan dia menjual makanan tersebut sangat murah karena ingin customer-nya itu bisa menabung. Contohnya seperti ada pelajar yang lagi makan di situ, dia itu jadi bisa membayar uang kuliahnya. Kemudian kalau ada abang Gojek makan di situ, biar mereka ini bisa melunasi cicilan dari motornya. Wow, keren banget ya ibunya. Ini adalah kisah nyata mengapa seorang wanita memutuskan menjadi seorang dokter hewan. Asli menyentuh hati banget. Jadi pada suatu hari wanita ini tuh takut banget sama anjing yang ada di sekitar rumahnya itu. Padahal anjingnya ini menggonggong hanya untuk melindungi majikannya. Tapi pada saat itu akhirnya majikannya ini meninggal karena serangan jantung. Setelah majikannya meninggal, anjing ini sering banget bengong kemudian tidak mau makan sama sekali. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk mendekati anjing ini, memberikan makan, dan akhirnya anjing ini mau makan lagi. Setelah dirawat beberapa hari, akhirnya anjing yang bernama Oli ini mau membalas kebaikan wanita ini dengan cara menjaganya. Kemanapun wanita ini pergi, anjing ini selalu menjaganya dari gangguan pria dan kemanapun pokoknya selalu dijaga. Tapi yang menyedihkannya, pada suatu hari ketika wanita ini pulang kuliah, dia itu melihat Oli yang sudah terkapar sekarat di pinggir terminal. Pada saat itu dia mencari pertolongan ke dokter-dokter hewan, tapi tidak ada yang buka sama sekali. Pada saat itu Oli harus meninggal karena tidak ada dokter yang bisa menyelamatkannya. Sejak saat itu wanita ini ingin menjadi seorang dokter hewan. Belakangan ini lagi viral, anggota BTS yang dikabarkan akan bermain di film Squid Game season yang kedua. Apakah benar? Nah, rupanya harapan ini hanyalah harapan dari penggemar BTS yang mengatakan kalau misalnya salah satu anggota BTS yaitu Kim Taehyung sangat cocok sekali memerankan perannya di film Squid Game ini. Bukan tanpa alasan, para penggemar BTS mengatakan Kim sangat cocok berperan di dalam film ini. Selain dia itu jago menyanyi dan menari, dia itu juga sangatlah pintar orangnya ketika bermain di Run BTS. Ditambah lagi, Kim ini juga sudah mempunyai pengalaman berakting di layar kaca, sehingga sangatlah cocok bergabung dalam pembuatan film Squid Game di season yang kedua. Dan para penggemar juga berharap dia itu bukan hanya bergabung, tapi juga bisa memenangkan permainan di dalam film Squid Game. Dan bisa kalian lihat di belakang gue ini, antusias dari netizen itu sangatlah besar dari hal ini. Mereka itu juga membuat editan poster yang sudah viral, mendapatkan like dan antusias yang sangat besar di sosial media. Nah, gimana menurut kalian tentang hal ini? Kira-kira hal ini harus dikabulkan atau kalian itu tidak setuju sama sekali?
Astaga, ini adalah beberapa kemiripan yang ditemukan oleh netizen dari film Squid Game yang lagi viral dengan permainan Run BTS yang sudah diperankan oleh BTS. Yang pertama langsung aja, seperti yang kalian lihat di sini nih, seragamnya itu sangat mirip banget kalau anggota BTS itu bermain di Run BTS di episode yang 138. Mereka menggunakan pakaian hijau dengan garis putih seperti ini, dan filmnya itu menggunakan pakaian hijau dengan garis seperti ini. Apakah pakaian ini atau kostumnya ini terinspirasi dari Run BTS ya? Terus kartu nama yang viral di film Squid Game pernah muncul juga di episode 145 di Run BTS yang sama persis banget. Dan kalau untuk permainan Green Light and Red Light juga pernah muncul di episode ke-128 Run BTS, dimana permainannya itu hanya berbeda, mereka itu tidak berjalan seperti ini, tapi mereka itu sambil duduk. Dan yang terakhir, permainan Gulali Dalgona ini juga pernah dimainkan di Run BTS di episode ke-95 nih. Tuh, bener-bener sama persis kan guys? Nah, dari kesamaan-kesamaan tersebut, hanya satu hal yang membuat beda Run BTS dengan film tersebut, yaitu tidak ada hukuman yang sadis. Fakta unik mengenai Squid Game yang belum kalian ketahui. Yang pertama, gak aneh banget kalau Squid Game ini bisa viral belakangan ini karena penulisan Squid Game ini telah direncanakan selama 13 tahun. Kemudian buat kalian yang penasaran dengan logo bulat, segitiga, dan kotak, rupanya kalau kalian menyusunnya secara lurus seperti ini akan terbentuk bentuk squid atau cumi-cumi. Dan fakta unik ya, kalau kalian memperhatikan, setiap topeng itu memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Kalau yang bulat itu bekerja sebagai pekerja, di mana memasak dan membersihkan mayat dan membakar mayat. Kalau yang segitiga itu tentara untuk memegang senjata, dan yang kotak itu adalah pembicara untuk berbicara di depan pemain. Dan fakta terakhirnya, film Squid Game ini berhasil memecahkan rekor di Netflix sebagai film yang paling populer. Wah, keren banget ya. Kalian udah nonton abis belum? Nah, kalau kalian belum nonton film ini, gue rekomendasiin banget soalnya setiap episodenya itu menegangkan banget guys. Nah, buat kalian yang mau nonton film ini, jangan lupa cemilan ya, gue lagi jualan popcorn nih. Langsung aja yang penasaran, klik linknya ada di profile gue ya guys. Guys, video viral ini asli bikin gue kesel banget. Jadi di dalam video ini ada seorang porter, yaitu seorang bapak-bapak yang diperkirakan berusia 60 tahun. Di sini kalian bisa perhatikan dia seorang diri dan dia itu harus mengangkat sebuah koper. Abis itu ada juga tas jinjing seperti ini, ada lagi tas di belakangnya, dan ada sebuah kantong plastik yang ukurannya tuh gede banget guys. Nah, di sini bapak-bapak yang berusia 60 tahun ini dipaksa untuk mengangkat itu semua dalam satu kali jalan. Padahal yang menyuruh orang ini, yang menyewa porter ini adalah seorang anak muda dan seorang ibu-ibu. Dan gilanya lagi, karena bapak-bapak tersebut tidak bisa mengangkat seluruh barang itu menggunakan tangannya ini, akhirnya ibu-ibu tersebut menyuruh bapaknya ini untuk mengikatkan kepada satu tali kemudian ditaruh di bahunya seperti ini. Kalian bisa perhatikan betapa tegarnya nih muka bapak-bapak ini untuk mengangkat itu semua, padahal usianya itu udah tua, terus badannya juga nggak terlalu besar, dan ini semua hanya dibayar 50.000 guys. Gimana menurut kalian? Kalian kesel gak sih melihat video seperti ini? Kok tega banget ya? Klarifikasi tentang video viral bapak-bapak tua yang bekerja sebagai porter dan harus mengangkat barang sebanyak ini. Jadi video tersebut pertama kali diunggah oleh seorang stand up komedian yang berasal dari Makassar yang bernama Andi Baper ini. Di situ dia menjelaskan kalau di sini dia mau mengklarifikasi video yang dia unggah. Di video ini dia menjelaskan dan meminta maaf kepada ibu-ibu atau orang yang merasa dirugikan terhadap video yang dia unggah karena telah salah mengatakan bapak-bapak tersebut hanya dibayar 50.000. Yang sebenarnya terjadi, bapak-bapak ini dibayar sebesar 100.000 dan barang ibu ini hanya ada dua, yaitu tas ini dan kantong plastik ini. Jadi sisanya itu adalah barang orang lain. Tapi yang sangat mengharukan dari kejadian ini, akhirnya Andi Baper itu berhasil bertemu dengan bapak tua ini yang bernama Bapak Mahmud, dan dari kejadian ini juga Bapak Mahmud itu mendapat sumbangan. Bapak Mahmud mendapatkan sumbangan sepeda motor, rumah, dan uang tunai untuk hari tuanya. Dan akhirnya juga buntut panjang dari video viral Bapak Mahmud tersebut, semua pihak memutuskan untuk berdamai. Wow, luar biasa banget guys. Ini adalah fakta yang menyedihkan, di mana pembantu itu lebih mengetahui anak daripada ibunya sendiri. Wow. Seperti yang kita ketahui, di kehidupan modern seperti ini, sudah biasa sekali menyewa pembantu yang bekerja full, tidak ada libur sama sekali untuk merawat anak. Dan inilah yang membuat orang tua itu malah tidak mengetahui sifat dari anaknya. Dalam beberapa interview ini bisa kita lihat orang tua malah tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh anaknya. Contohnya seperti anaknya itu besar mau jadi apa. Ada orang tua yang mengatakan mereka itu tidak tahu anaknya itu mau menjadi apa, tapi di situ pembantunya malah tahu anaknya mau menjadi seorang pilot, dan di situ jawabannya benar. Kemudian ada hal yang sangat menarik juga, di mana ibunya itu memberitahu siapa yang disukai oleh anaknya, padahal anaknya ini tidak mau memberitahu siapapun siapa yang dia sukai, dan pembantunya pada saat itu tidak memberitahu siapapun dan menjaga rahasia anak ini. Dan yang terakhir, ketika seorang anak ketakutan, dia itu malah mencari pembantunya daripada ibunya sendiri. Nah, gimana menurut kalian? Kalian seperti ini gak guys? Nyobain ramen instan yang harganya itu nyaris 1 juta. Enak gak ya?
Ini ramen instan yang terkenal banget di Jepang, bahkan di dunia. Namanya Ichiran Ramen, yang terkenal emang rasanya tuh enak pol. Jadi langsung aja kita masak, tapi ingat ketika kalian masak ramennya jangan dipotek jadi dua, biarin aja, nanti bakal muat ke kuali kalian. Soalnya ketika kalian makan itu harus diseruput, ramennya tuh wajib banget. Setelah dimasak selama 2,5 menit, langsung aja dimasukin kaldunya seperti ini. Tapi ingat jangan dinyalain apinya, abis itu diaduk-aduk aja dan langsung dituang ke piring kalian. Nah biar kelihatan cantik, jangan lupa juga bersihin piring kalian biar kuahnya nggak berceceran. Abis itu masukin langsung bumbu cabenya ini biar rasanya makin nampol. Jadi langsung aja kita coba nih di suapan pertama. Buset dah, rasa mie itu nggak putus-putus, abis itu empuk banget sampai gue kayak mau nangis banget nih makan ramennya guys. Nah kalau kaldunya tuh gurih banget, dan yang paling gue suka tuh baunya nggak amis kayak kebiasaan ramen-ramen Jepang gitu. Gila, nyobain ramen ini enak banget dan worth it banget guys. Sampai suapan terakhir kayak buat gue pengen nambah lagi. Guys, gue lagi jualan popcorn karamel bikinan gue sendiri nih. Kalian gak percaya gue bikin sendiri? Yuk gue ajak ke dapurnya. Nah ini dia popcorn karamel bikinan gue yang resepnya selama 2 bulan PPKM gue cari sendiri dan akhirnya sekarang udah berhasil gue temuin. Di sini gue orangnya cukup cerewet, jadi semua bahannya harus percis ditimbang. Jadi ketika dimasak hasilnya tuh bakal luar biasa, perfect kayak gini nih. Dengar suaranya guys, wow. Dan untuk kebersihannya sendiri, tenang aja guys, ini 100% halal dan gue juga ikutin protokol kesehatan. Gue pakai masker dan gue juga pakai sarung tangan untuk bikin popcornnya. Nah sekarang kalau ngomongin gimana sih rasa popcornnya, gue bisa jamin juga kalian gak bakal nyesel dan kalian pasti juga ketagihan kalau kalian nyobain popcorn ini. Ketika masuk mulut kalian, rasa gurih dan karamel khas popcorn gue langsung meledak dan meleleh di mulut kalian guys. Nah lihat nih guys, bener-bener cantik banget popcornnya dan gak pakai bahan pengawet loh. Nah kalau kalian mau support gue, langsung aja klik link di profile gue. Di situ kalian bisa cobain popcorn gue guys. Thank you banget loh guys untuk supportnya.